Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Yudisnabela, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Apa kabar adik-adik semua? Di sini kita akan membahas mengenai pemahaman diri. Apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu pemahaman diri? Oke, baik. Pemahaman diri adalah bagaimana cara kita untuk memahami akan kekurangan dan kelebihan diri kita. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah mengenali diri adik-adik sendiri? Ketika adik-adik ingin mengenali diri adik-adik, maka yang harus adik-adik lakukan yaitu tanyakan kepada adik-adik sendiri. Tanyakan kepada diri adik-adik sendiri. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama, tentang siapakah saya? Yang kedua, seperti apa saya ini? Yang ketiga, kehidupan saya itu seperti apa ya? Dan yang keempat, apa kelebihan saya dan apa ya kekurangan saya? Coba tanyakan kepada diri adik-adik tentang kelima hal tersebut. Lalu adik-adik jawab. Ketika adik-adik telah menjawab kelima pertanyaan tersebut, maka adik-adik sudah bisa tuh mengenali diri adik-adik sendiri. Kalau belum bisa menjawab kelima pertanyaan tersebut, maka adik-adik belum bisa mengenali diri adik-adik sendiri. Ayo, coba gali lagi tentang diri adik-adik. Di sini ada konsep Johari Window atau jendela Johari. Apa sih Johari Window itu? Johari Window itu menggambarkan pengenalan diri kita. Di sini ada 4 Johari Window atau jendela Johari. Yang pertama, jendela terbuka. Yang kedua, jendela tertutup. Yang ketiga, jendela buta. Dan yang keempat, jendela gelap. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu ya. Adik-adik sudah paham belum tentang jendela terbuka itu seperti apa sih? Oke, baik. Kakak jelaskan ya. Jendela terbuka adalah kita sendiri yang memberikan semua informasi, perilaku, sifat, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang diketahui oleh diri kita sendiri dan orang lain yang bisa terlihat dan dirasakan. Contohnya seperti warna kulit, usia, agama, hobi, dan lain-lain yang bisa terlihat dan dirasakan oleh diri kita dan orang lain. Yang kedua yaitu jendela tertutup. Apa sih jendela tertutup itu? Jendela tertutup adalah segala sesuatu yang orang lain tidak tahu, tetapi diri kita sendiri yang tahu. Contohnya seperti apa sih adik-adik? Contohnya seperti kekurangan diri kita, aib kita, kebiasaan tidur, dan perasaan kita, dan masih banyak lagi. Ketika kita merasa takut oleh sesuatu hal atau binatang contohnya, kita berusaha untuk tetap jaim. Kita berusaha untuk menutup-nutupi ketakutan kita di hadapan orang lain. Mungkin suatu saat kalian akan mengakui kekurangan atau ketakutan kalian di hadapan orang lain daripada disembunyikan. Yang ketiga yaitu jendela buta. Apa sih jendela buta itu adik-adik? Jendela buta itu kebalikannya jendela tertutup. Jika jendela tertutup itu orang lain tidak mengetahui, tetapi kita mengetahui. Kalau jendela buta, kita tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Kita ambil contoh nih adik-adik. Semisal adik-adik ceroboh, tetapi adik-adik tidak sadar. Ada lagi, bisa kelebihan adik-adik ya. Tadi kan kekurangan ceroboh, sekarang kelebihan. Contohnya, adik-adik itu tahu bahwa adik-adik itu suka menulis,
Tetapi adik-adik itu tidak sadar, orang lain yang sadar bahwa adik-adik itu memiliki bakat menulis. Jika adik-adik ingin mengetahui tentang diri adik-adik yang adik-adik tidak ketahui, coba tanyakan kepada orang lain. Tanyakan ke teman-teman adik-adik. Semisal, Rima, bagaimana sih saya itu? Apa sih kekurangan saya itu, Rima? Semisal seperti itu, tanyakan kepada teman-teman adik-adik tentang kekurangan atau kelebihan adik-adik yang adik-adik belum ketahui, tetapi orang lain mengetahuinya. Yang keempat yaitu jendela gelap. Nah, jendela gelap ini sebelumnya yang tadi kan jendela terbuka itu orang lain mengetahui, kita pun mengetahui. Jendela tertutup, kita mengetahui, orang lain tidak mengetahui. Jendela buta, orang lain mengetahui, kita tidak mengetahui. Nah, jika jendela gelap, orang lain tidak mengetahui dan kita pun tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahui tentang diri kita dan orang lain pun tidak mengetahui tentang diri kita. Contohnya, kita memiliki bakat pemimpin, tetapi kita tidak mengetahui dan orang lain tidak mengetahui. Ketika kita diberikan tugas oleh sekolah untuk menjadi pemimpin, oh ternyata kita bisa gitu. Maka penting banget nih buat adik-adik untuk mencari tahu, belajar, dan menantang diri adik-adik sendiri. Nah, di sini ada beberapa cara untuk kita bisa membuka lebar-lebar keempat jendela tersebut. Yang tadi adik-adik, yang pertama apa coba? Ya, yang pertama jendela terbuka, tertutup, buta, dan gelap. Bagaimana caranya? Di sini ada 4 cara. Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jadi ketika adik-adik memiliki kekurangan, adik-adik ceritakan. Seperti tadi contohnya, ketika adik-adik takut dengan hewan, adik-adik harus adik-adik harus memberitahu kepada temannya bahwa saya ini takut loh dengan ini gitu. Jangan ditutup-tutupi, biarkan orang lain mengetahuinya. Nah, jika adik-adik tidak ingin orang lain mengetahui tentang kekurangan diri adik-adik, maka simpanlah. Tetapi adik-adik boleh nih cerita dengan orang yang adik-adik percaya. Hanya beberapa orang yang mengetahui tentang kekurangan adik-adik. Yang kedua, bersikap apa adanya. Dengan sikap kita yang natural, dengan apa adanya, tidak dibuat-buat, maka kita bisa nih adik-adik menjadi diri kita sendiri. Kita tidak mengikuti, contohnya tidak mengikuti orang yang kita sukai, kayak contohnya artis-artis atau idola adik-adik deh. Tetapi jadilah diri adik-adik sendiri, apa adanya. Yang ketiga, mau menerima saran, kritik dari orang lain. Ketika orang lain itu mengkritik adik-adik atau memberikan saran kepada adik-adik, jangan pernah marah adik-adik. Contohnya, yang tadi sudah kakak contohkan, orang lain itu tahu kalau adik-adik itu ceroboh. Semisal, Rima, kok kamu ceroboh banget sih? Nah, di situ kita tidak boleh marah adik-adik. Kita harus menerimanya dan memperbaikinya. Kita tidak boleh ceroboh lagi dan berusaha menjadi orang yang baik, orang yang teliti, dan orang yang menerima segala saran atau kritikan dari orang lain, baik kritikan negatif ataupun kritikan positif. Kita tidak boleh marah ya adik-adik. Dan yang terakhir, cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Tidak boleh memilih-milih ya adik-adik, selama pertemanan adik-adik itu membawa hal yang positif. Tidak boleh namanya memilih-milih teman, apalagi misalkan kita memiliki satu geng, tetapi kita juga harus berteman dengan geng yang lain gitu. Memperbanyak teman adik-adik itu lebih bagus.
Kesimpulannya, ayo kita kenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.